sekarang kita lanjutkan ya ke metode determinan. Nah, metode determinan ini biasanya juga disebut dengan metode Cramer atau metode determinan matriks. Nah, di mana determinan itu adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau matriks tersebut. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah pernah mempelajari tentang matriks ya. Nah, kemudian untuk metode determinan ini kita lihat dulu konsepnya seperti ini ya. Itu ada bentuk umum dari sistem sum linear 3 variabel seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, apabila kita ingin menggunakan metode determinan, maka kita rubah dulu persamaan linear 3 variabel ini atau sistem persamaan linear 3 variabel ini ke dalam bentuk perkalian matriks A kali X sama dengan B, di mana A itu adalah matriks persegi yang elemen-elemen di dalamnya itu adalah koefisien masing-masing variabel dari persamaan, yaitu A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Nah, ini adalah koefisien dari masing-masing variabel di setiap persamaan. Nah, kita satukan menjadi matriks A. Kemudian kita kalikan dengan matriks X yang elemen di dalamnya itu adalah variabel dari ketiga sistem persamaan ini, yaitu ada X, Y, dan Z. Kemudian yang terakhir itu adalah matriks B. Matriks B ini isinya adalah D1, D2, dan 3, di mana ini adalah konstanta dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian apabila ketiga matriks ini kita kalikan menjadi ini, nah seperti ini kan. Nah, apabila matriks A kita kalikan dengan matriks X, maka itu akan mendapatkan ini. Hasilnya itu akan sama seperti bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, jadi sekarang kita lihat misalnya A1 dikali X itu maka mendapatkan A1 X. Kemudian B1 dikali Y itu B1Y, C1 ini C1 kali Z itu adalah C1Z sama dengan D1. Nah, jika semua elemen di sini kita kalikan dengan di sini, kita ingat lagi ya, mengenai cara mengalihkan kedua matriks, maka akan kita dapatkan ini, bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan menyelesaikan contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal yang harus kita tentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode determinan. Nah, contoh soal ini sama dengan contoh soal di metode sebelumnya juga, maka nanti hasilnya juga akan sama apabila kita menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun metode campuran. Nah, yang pertama kita lakukan untuk menggunakan metode determinan ini, yaitu dengan mengubah sistem persamaan linear 3 variabel tadi ke dalam bentuk matriks. Matriks apa? Matriks A, matriks X, dan matriks B. Nah, jadi, ini tadi bentuk matriksnya. Maka apabila kita gunakan persamaan yang ini, sistem persamaan yang ini, maka akan kita dapatkan ini. Nah, jadi kita lihat koefisiennya dari X di persamaan 1, yaitu A1 ya. Berarti A1 di sini adalah 2. Lalu B1-nya adalah 3, lalu C1-nya adalah negatif 1. D1-nya adalah konstantanya, yaitu 1. Kemudian di persamaan 2, itu koefisien dari X-nya adalah 1. Koefisien dari Y-nya 1, koefisien Z-nya 1, dan konstantanya 4-nya, ini ada 4. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan baris ketiganya juga seperti itu. Nah, jadi kita ambil koefisien-koefisiennya, kita bentuk menjadi matriks A, X sama dengan B. Nah, sekarang kita punya matriks A, kita punya matriks B, dan juga kita punya matriks X. Nah, lalu langkah kedua yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan nilai D atau menentukan nilai determinan matriks A. Nah, untuk menentukan nilai determinan matriks A tadi, nah kan kita punya matriks A-nya ini ya. Kita punya matriks A ini, lalu nah, sekarang untuk mencari determinan, kita ingat lagi ya, pelajaran matriks, mencari determinan matriks berorder 3 kali 3.
Caranya seperti yang ini. Nah, jadi caranya itu dengan mengalihkan A1 kali B2 kali C3, ini kita dapat dari sini ya. A1 kali B2 kali C3, kita taruh di sini. Lalu kemudian ditambahkan dengan B1 kali C2 kali A3. Nah, kita taruh di sini. Lalu ditambahkan dengan C1 kali A2 kali B3. Kita taruh di sini. Nah, sudah selesai untuk taruh ke kanannya. Sekarang kita taruh ke kiri sekaliannya. Jadi kita kurangkan yang tadi dengan C1 kali B2 kali A3 ditambahkan dengan A1 kali C2 kali B3 tambah lagi dengan B1 kali A2 kali C3. Nah, maka kita dapatkan untuk persamaan, untuk matriks A ini, determinannya adalah 13 ya. Jadi determinan atau D, kita simbolkan dengan D, itu adalah 13. Lalu kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini kita akan menentukan nilai dx, di mana dx itu adalah determinan dari matriks A. Nah, yang kolom pertamanya diganti dengan elemen-elemen matriks B. Nah, kita punya matriks A ini, punya matriks A, dan kita punya matriks B di sini. Jadi, karena kolom pertama itu letaknya di sini, kita ganti dengan elemen-elemen matriks B. Elemen matriks B tadi adalah D1, D2, D3, atau di dalam persamaan ini yaitu 1, 4, dan 14. Nah, maka matriksnya akan menjadi seperti ini, dan determinannya adalah 39. Jadi dx sama dengan 39. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke langkah keempat. Langkah keempat ini kita akan menentukan nilai dy. Nah, tadi kita sudah menentukan nilai dx, di mana dx tadi itu matriks A-nya kita ganti kolom pertamanya dengan elemen-elemen matriks B. Nah, kalau dy itu yang diganti adalah kolom kedua. Kolom keduanya kita ganti dengan matriks B. Maka yang diganti adalah di sini. Nah, jadi di sini tetap ya, kolom pertama, kolom ketiga tetap, kolom keduanya kita ganti dengan matriks B, yaitu D1, D2, D3, sehingga menjadi seperti ini. Nah, jadi di sini ada 1, 4, 14-nya kita taruh di sini. Kita cari determinannya, caranya sama seperti di awal tadi, saat kita mencari D, maka kita dapatkan dy itu adalah negatif 13. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai dz. Nah, tadi kan dx kita ganti kolom pertama dari matriks A, lalu dy kita ganti kolom kedua dari matriks A. Nah, kalau dz kita ganti kolom ketiganya dari matriks A tadi. Ini dari sini kita ganti, maka yang akan kita bentuk menjadi seperti ini. Kita ganti kolom ketiga berarti D1, D2, D3-nya. Nah, berarti matriksnya menjadi seperti ini. Nah, kita gantinya selalu dengan matriks B ya, selalu dengan konstanta dari persamaan tersebut. Maka kita dapatkan determinannya adalah 26. Jadi dz-nya sama dengan 26. Nah, sekarang kita sudah punya nilai dx, dy, dan dz. Selanjutnya, untuk menentukan nilai X, Y, Z-nya, bagaimana caranya? Nah, untuk menentukan nilai X, Y, dan Z tadi, kita menggunakan nilai DX dan nilai D. Nilai DY dan nilai D, dan nilai DZ dengan nilai D. Nah, jadi D tadi itu adalah determinan matriks A, DX ini determinan matriks A yang kita ganti kolom pertamanya menjadi elemen matriks B, sedangkan DY kita ganti kolom kedua, DZ kita ganti kolom ketiga. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya, sekarang kita tinggal masukkan nilai DX tadi kan 39 per D. Maka 39 dibagi 13, D-nya 13 kan, jadi 39 per 13 sama dengan 3. Kemudian untuk nilai Y-nya, D-nya itu adalah negatif 13 per D, maka per 13, negatif 13 per 13 itu negatif 1. Maka nilai Y sama dengan negatif 1. Dan yang terakhir, nilai Z, DZ-nya itu 26, lalu nilai D-nya 13, maka 26 per 13 itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, maka sekarang kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya
Seperti metode yang sebelumnya juga, maka penghimpunan penyelesaian itu adalah X, Y, Z. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 1, dan 2. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal ini dengan metode determinan. Nah, silakan apabila ada yang kesusahan, apabila ada pertanyaan, apabila masih bingung, silakan kalian tanyakan terlebih dahulu. Nah, apabila sudah, silakan dikerjakan dan kirimkan jawabannya nanti melalui grup sesuai dengan arahan kakak. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.